Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus-menerus menemui hidup kami. Atas kasih-Mu yang Kau berikan ke dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian tertulis. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Seluruh surat 1 Yohanes ini, saudara-saudara, intinya mengenai Allah yang mengasihi kita. Apa artinya Allah mengasihi kita? Artinya ialah Allah mengutus, memberi Yesus Kristus anaknya untuk penebusan, untuk kedamaian kita, untuk kehidupan kita yang kita bisa terima dengan sukacita, dengan berlimpah karena kasih-Nya diberikan dalam Kristus kepada kita. Itulah artinya juga Allah adalah kasih. Ada seorang pemikir Jerman, Hans Kung, ketika ditanya apakah itu kekristenan, dia mengatakan kekristenan adalah kepercayaan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kini secara menentukan di dalam Yesus Kristus mendatangi kehidupan manusia dengan kasih. Dan kasih itu berarti apa? Allah dengan geraknya di dalam Kristus menemui kita, memberi kehidupan dan memberi kepada kita sukacita dan penebusan. Bahkan saudara-saudara, Martin Luther mengatakan penebusan ataupun kasih Allah yang diberikan kepada kita itu diberikannya tanpa syarat. Sola gratia, hanya anugerah. Dan kita tidak harus melayakkan diri, kasihlah yang diberikan, yang mengalir dari Allah dalam Kristus, yang membuat kita layak, yang membuat kita bisa mengatasi kesulitan kita, ketidaksempurnaan kita, bahkan dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa misalnya, dan kita berharap agar Tuhan turut campur dengan masalah kita, masalah A, masalah B, kekurangan C, tantangan D. Dari Allah pertama-tama yang diberikan adalah terus-menerus gerak kasih-Nya kepada kita. Itu yang terutama. Dengan itu kita bisa mengatasi masalah A kita, masalah B kita, masalah C kita. Sebab Dia datang dengan kasih-Nya di dalam Kristus, sebab Allah adalah kasih. Itulah kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara kita bisa katakan hidup kita yang karena Kristus didatangi oleh kasih Allah, hidup kita tidak tertutup pada diri kita sendiri. Kasih membuat kita terbuka kepada hal yang baru yang digerakkannya dalam kita mengingat talenta kita, bakat kita. Sebab kasih itu akan menggerakkan talenta-talenta kita menjadi kapabilitas, menjadi kemampuan, menjadi cara kita mendapat berkat di dunia ini. Karena kasih itu membuat apa yang kita miliki sebagai bakat, membuatnya bertumbuh, membuatnya dimampukan untuk melalui itu kita bisa mencapai banyak hal di dunia ini. Tapi juga karena kasih itu demikian masuk ke dalam diri kita, maka selanjutnya kata Alkitab, kiranya kita saling mengasihi. Dan itu berarti apa? Berarti hidup kita juga tidak tertutup untuk diri kita saja, tapi kita membuka agar tangan kita bisa hadir kepada orang lain. Memungkinkannya untuk terus mengalami kasih yang dari Allah, agar dengan itu yang ada pada dirinya, talentanya, bakatnya, potensinya dapat diubah menjadi kekuatannya untuk memenangkan hidup, untuk meraih berkat, dan untuk berhasil dalam kehidupan ini. Itulah artinya Allah adalah kasih, dan kiranya kita sekali lagi saudara-saudara tinggal di dalam kasih itu, sehingga hidup kita terbuka, potensi kita terus-menerus menjadi cara kita diberkati, dan sesama kita pun dapat menikmati hal yang sama oleh kehadiran kita, oleh kehadiran kasih Kristus itu. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kehidupan kami tidak Kau biarkan, tapi terus-menerus Kau hadirkan dengan kasih-Mu.
Sehingga kami bisa mengubah apa yang kami miliki menjadi jalan kami mendapat berkat, mendapat sukacita dan keberhasilan dalam hidup. Bukalah hati dan pikiran kami untuk terus menerima kasih-Mu dan mengubah diri kami agar selalu memiliki kekuatan-kekuatan baru. Demikian kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada